Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidatul Zulfa dengan NIM 2023-010218. Saya kelas 2G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Sebelumnya, video ini saya buat guna memenuhi tugas dari Bapak Dosen Ahmad Nur Haris selaku pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, ini merupakan salah satu tugas UAS dari beliau. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kasus di TPQ Al-Bayan Wonosobo. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, tujuan dari pembelajaran TPQ Al-Bayan, yang kedua, materi ajar pokok, yang ketiga, kegiatan murid, yang keempat, peran guru, dan yang kelima, evaluasi, yang keenam, progres murid, dan yang ketujuh, biaya. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari TPQ Al-Bayan itu tidak lepas dari bagaimana cara menciptakan generasi muda yang bisa dibilang pandai dalam baca tulis Al-Quran. Selain itu, memudahkan anak-anak dan mengajarkan kepada mereka bagaimana memiliki akhlak yang baik, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, yang kedua tentang materi ajar pokok. Materi pokok yang diajarkan di TPQ Al-Bayan ini yaitu tentang metode qiraat. Metode qiraat itu membaca Al-Quran secara langsung dengan mempraktekannya dan membaca secara tartil, kemudian disesuaikan dengan ilmu tajwidnya. Nah, selain itu mereka juga menghafal hadis-hadis pendek, menghafal doa-doa sehari-hari, terus praktek sholat, praktek wudhu, praktek bersuci, kemudian belajar berbahasa Arab, belajar menulis Arab, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu tentang kegiatan murid-murid di TPQ Al-Bayan. Nah, apa saja kegiatan mereka? Nah, kesehariannya biasanya yang dilakukan mereka dalam kegiatan sehari-harinya di TPQ yaitu dengan masuk kelas, membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan proses belajar mengajar yang diajarkan oleh asatidz dan asatidzah. Nah, seperti contoh yang disesuaikan dengan jadwalnya. Seperti contoh misalnya hari Senin belajar Al-Quran dengan metode qiraati tadi, hari Selasa menghafal hadis-hadis pendek, hari Rabunya praktek sholat dan praktek wudhu, praktek bersuci, hari Kamisnya belajar berbahasa Arab dan menulis Arab, dan hari Sabtunya tahfidz juz 30. Nah, biasanya proses belajar mengajar yang dilaksanakan di TPQ itu kisaran 1-2 jam. Nah, mungkin di masyarakat ini TPQ Al-Bayan ini sangatlah memberikan kontribusi yang besar, karena dengan adanya TPQ memudahkan anak-anak masyarakat itu untuk lebih mudah gitu mengenal Al-Quran, lebih mudah mencintai Al-Quran, lebih mudah dan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang agamis seperti itu. Dan kemudian biasanya di TPQ ini lebih spesifik gitu. Jadi yang sudut pandangkan, yang diprioritaskan itu tentang ilmu-ilmu agama, ilmu Al-Quran, makanya mereka akan cenderung lebih mencintai agamanya. Dan tentunya situasinya juga kondusif seperti itu. Nah, kemudian peran guru atau biasa disebut kalau di TPQ itu asatidz wal asatidzah. Nah, peran guru sangatlah penting bagi para muridnya, yaitu di samping menciptakan kondisi lingkungan yang yang aman untuk belajar mengajar, yang nyaman, terus menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan, yang menyenangkan tentunya untuk anak-anak, agar anak-anak itu lebih gampang masuk gitu ya bahasanya. Nah, ya, guru juga berperan dalam menilai, mendidik, terus mengajarkan, mencontohkan, memberi tauladan, dan selain itu juga guru memiliki peran penting untuk memperbaiki akhlak mereka. Selanjutnya tentang evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan di TPQ Al-Bayan ini tidak hanya evaluasi pada segi kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Nah,
mereka mengevaluasi seperti mungkin pendidikannya, kurikulum yang dipakai, yang diajarkan, terus metode pengajarannya, terus kemudian evaluasi terhadap asatidz-asatidz-nya agar lebih disiplin dan bisa mendisiplinkan anak-anak mereka. Terus selain itu juga mengevaluasi seperti fasilitas yang mereka gunakan dalam belajar mengajar. Jadi agar lebih proses belajar mengajar ini agar lebih aman, nyaman, dan tentunya bikin anak-anak itu mudah masuk gitu pelajarannya karena merasa nyaman tadi dan menyenangkan tentunya. Selanjutnya ada progres murid. Nah, biasanya di TPK itu setiap harinya mereka itu membawa buku kecil yang nanti di situ ada arah guru, ada mata pembelajaran, terus ada nilai, kemudian di situ ada keterangannya, ada tabelnya. Nah, nanti dari situ kita akan mengetahui proses perkembangan anak-anak didiknya. Nah, kemudian kalau di semester akhir itu biasanya ada yang namanya raport. Nah, raport itu untuk merekap dari hasil dari buku tadi yang kecil. Nah, nanti akan tahu prestasi yang dimiliki anak tersebut, akan tahu perkembangannya, tahu potensinya. Jadi agar lebih memudahkan asatidz-asatidznya dalam mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak didiknya. Seperti itu. Nah, kemudian biaya. Nah, masalah biaya itu penting ya, karena kalau tidak ada biaya juga tidak akan berkembang gitu. Nah, biasanya biaya itu sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ada di TPK Al-Bayan. Nah, di TPK Al-Bayan ini dikenakan biaya kepada wali muridnya itu sekitar 150 per bulan. Nah, karena mereka berpendapat bahwa ya ada harga, ada kualitas seperti itu. Jadi mereka di samping untuk memberikan isyarah kepada asatidnya, itu juga untuk menambah kenyamanan fasilitas, kelengkapan fasilitas. Jadi anak itu akan merasa senang, merasa nyaman berada di lingkungan tersebut dan bisa memudahkan dalam berpikir gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari studi kasus yang ada di TPK Al-Bayan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.